depannya ya. Baik Bu. Ayat berapa Suci? Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Baik, untuk Suci bacaannya sudah bagus, tajuknya juga sudah bagus, tapi coba diulang-ulang lagi bacaan supaya Al-Quran ya. Baik, sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, Ibu mau cek kehadiran Anda dulu. Ya, yang Bu. terpanggil namanya silahkan untuk mengangkat tangannya. Ya Bu. Fitriani Hadir Bu. Nita Elvita Hadir Bu. Mahasuci Hadir Bu. Nia Daniati Hadir Bu. seperti hadir semua. Ya Bu. Baiklah. Baik, di sini siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya Bu. Coba Fitriani, apa materi kita minggu lalu? Tentang kurban dan akikah Bu. Tentang kurban dan akikah, betul? Ya Bu. Ya betul. Nia betul? Betul Bu. Nah, coba sekarang Nita Elvita, apa itu pengertian kurban? Coba Kurban jelaskan ya. itu secara bahasa yaitu mendekatkan Bu, yang mana memberi istilah yaitu menyembelih hewan pada hari raya Idul Adha, yang mana itu terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, betul Suci? Iya Bu. Ya betul, itu adalah pengertian kurban. Berarti Ananda semuanya ada mengulang materi kita minggu lalu ya? Ada Bu. Baik. Untuk selanjutnya coba pertahankan untuk mengulang materi sebelum masuk ke dalam materi selanjutnya. Baik Bu. Baiklah. Sekarang Ibu mau tanya kepada anak Ibu. Siapa di sini yang pernah pergi ke pasar? Saya Bu. Berarti rata-rata semuanya sudah pernah pergi ke pasar? Pernah Bu. Sudah pernah pergi ke pasar. Setelah kalau Ananda sudah pernah pergi ke pasar, apa saja yang Ananda lihat ketika berada di pasar? Banyak Bu. Ya, coba yang bisa menjawab. Coba Nia. Saya Bu, ada orang menjual ikan dan sayur Bu. Ada orang yang menjual ikan. Yang lain? Bu. Coba yang di belakang dulu. Bu membeli buah Bu. Membeli ikan. Beli ikan. Yang lainnya? Bu. Ya Suci. Membeli sepatu, membeli baju, membeli tas. Ya Nita. Bu beli bawang merah, bawang putih. Gitu. Iya. Berarti semuanya ada pernah pergi ke pasar. Ya, Ada Bu. memperhatikan. Ada apa saja? Ada penjual, ada pembeli Bu. Ada barang, ada penjual, dan ada pembeli. Baik. Terkait dengan apa yang Ibu tanyakan kepada Ananda semuanya dan apa yang Ananda sampaikan terkait dengan materi kita yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu adalah praktik muamalah. Di mana praktik muamalah di sini kita akan bahas satu poin yaitu jual beli. Untuk selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang kirab dan riba. Coba anak-anak Ibu perhatikan Ibu ke depan ya. Iya Bu. Tidak ada yang melakukan kegiatan selain proses pembelajaran. Ya Bu. Baik.
apa itu tujuan pembelajaran kita. Di mana tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu Ananda bisa menghayati apa itu ketentuan dari jual beli. Di sini pada poin pertama Anda bisa menghayati apa saja itu ketentuan jual beli. Selanjutnya pada tujuan pembelajaran kedua Anda bisa diharapkan dapat memahami apa itu ketentuan jual beli. Di mana pada poin kedua ini kita akan membahas tentang pengertian jual beli, hukum jual beli, syarat dan lain-lainnya. Selanjutnya pada tujuan pembelajaran ketiga yaitu adalah Anda bisa membiasakan sikap jujur sebagai implementasi dari ketentuan jual beli. Jadi setelah proses pembelajaran Anda sudah tahu apa itu jual beli, Anda bisa menerapkan bagaimana sikap jujur dalam jual beli. Dan yang terakhir yaitu nantinya di akhir pembelajaran Ibu akan menyuruh Anda untuk mempraktekkan bagaimana pelaksanaan atau tata cara dari jual beli. Jadi mempraktekkan jual beli tersebut. Untuk tujuan pembelajaran, apakah Anda sudah memahaminya? Paham, Bu. Sudah bisa Ibu hapus? Sudah. Baik, Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar kepada Anda. Silakan amati dan pahami. Ini ada dua gambar. Silakan Anda pahami apa yang ada di gambar tersebut. Bu, sudah diamati? Sudah. Nah, coba siapa yang bisa menjelaskan pemahamannya tentang gambar tersebut? Ya, coba Fitri ini. Orang yang sedang berbelanja, Bu. Orang yang sedang berbelanja. Yang lainnya? Bu. Ya. Orang yang sedang melakukan proses jual beli, Bu. Proses jual beli. Yang lain? Saya, Bu. Ya. Ada di situ ada penjual dan ada pembeli, Bu. Ada penjual dan pembeli. Baik. Betul yang dikatakan oleh Ananda semuanya. Itu adalah pelaksanaan atau proses jual beli atau perniagaan atau perdagangan yang dilakukan di pasar, di mana ada penjual, ada pembeli, dan ada barang yang akan dibelinya. Jadi kita masuk kepada poin pertama yaitu adalah pengertian jual beli. Di sini pengertian jual beli terbagi atas dua, yaitu secara istilah, secara bahasa dan juga secara istilah.
Menukar sesuatu dengan sesuatu. Ada pendapat yang lain? Saya, Bu. Ya, coba Menukar barang dengan uang, Bu. Menukar barang dengan uang. Ya, apa yang Anda sebutkan itu adalah benar. Jadi, jual beli secara bahasa itu adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sesuatunya di sini bisa barang dan sesuatu yang lainnya dengan uang. Itu adalah pengertian jual beli secara bahasa, menukar sesuatu dengan sesuatu. Selanjutnya yaitu adalah secara istilah. Secara istilah di sini adalah jual beli adalah akad tukar menukar harta dengan harta yang lainnya melalui tata cara yang telah ditentukan di dalam hukum Islam. Jadi tata caranya itu sudah ditentukan di dalam hukum Islam. Tidak bisa kita menjual belikan itu secara seenak kita aja, tidak bisa dengan jalan batil seperti menipu seseorang, mengecoh, itu tidak boleh ya Bu. Jadi secara istilah jadi tukar menukar harta, misalnya seperti menukar beras dengan uang atau beras dengan beras melalui tata cara yang telah ditentukan di dalam Islam. Tidak boleh beras misalnya wanita pergi ke pasar, terus Fitriani menjual beras. Ternyata beras yang dijual oleh Fitriani itu adalah beras durian, itu tidak boleh. Tukar menukar atau jual beli di sini sudah ada sejak zaman dahulu, di mana sejak dahulu itu tukar menukar barang itu disebut dengan barter. Ada yang tahu? Tahu, Bu. Coba yang di belakang. Tukar menukar barang, Bu. Barang dengan barang, Bu. Barang dengan barang. Betul, Suci? Betul, Bu. Ya, barter itu tukar menukar barang dengan barang. Setelah perkembangan zaman, maka tidak lagi barang dengan barang, tidak lagi padi dengan gandum, tetapi bisa dengan barang seperti padi dengan alat tukar seperti uang. Untuk sekarang ini zaman sudah berkembang, teknologi sudah canggih dan kemampuan manusia sudah mulai bagus. Maka tidak lagi dengan mata uang yang nyata, tetapi dengan menggunakan kartu debit untuk memudahkan manusia dalam tukar menukar. Seperti kalau menggunakan kartu debit, kita tidak lagi membawa uang yang banyak, kita tidak lagi susah dalam pengembalian uang gitu, karena sudah ada mesinnya. Jadi sudah paham semuanya? Paham, Bu. Yakin? Yakin. Kalau sudah paham, itu akan bagus. Coba Nia, ada fokus? Fokus, Bu. Bukunya tadi masih ke bawah. Coba Nia, apa itu pengertian jual beli secara bahasa? Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, Bu. Tukar sesuatu dengan sesuatu. Betul, Fitriani? Betul, Bu. Ya, betul. Jadi yang lainnya fokus ya? Ya, Bu. Baik, kalau anak-anak sudah paham mengenai pengertian jual beli, kita masuk ke dalam poin kedua, yaitu adalah hukum jual beli.
Bu. Sambil membuka, Ibu akan menuliskan ayatnya. Coba perhatikan semua ya. Tidak ada yang berbicara antara satu dengan yang lainnya. Baik, Bu. Tentang tulisan Ibu ini ada jelas sampai belakang? Jelas, Bu. Jelas. Baiklah, siapa yang bisa membacakan Quran surat An-Nisa ayat 29? Bu. Ya, coba Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya, Allah. Ya, bagus. Yang bagus bacanya Suci. Baiklah, mari kita artikan semuanya sama-sama ya. Ya, Bu. Sini ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Janganlah kamu memakan harta saudaramu dengan jalan yang batil. Antakuna tijaratan
mencuri barang orang lain, merampas barang orang lain, itu tidak boleh. Selanjutnya agar kita mendapatkan uang, salah satunya dengan cara perniagaan atau perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka. Jadi tidak boleh kita membeli barang dengan keterpaksaan. Itu tidak boleh. Selanjutnya dan janganlah kamu membunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran surat An-Nisa ayat 29. Mengenai hukum atau dalil, apakah Anda sudah memahami? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah bisa dihapus? Bisa, Bu. Sebelum kita lanjut ke dalam kegiatan proses pembelajaran selanjutnya, itu kita akan mengadakan diskusi. Apakah Ananda ada yang kurang paham mengenai materi jual beli? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya. Gimana, Bu, misalnya kita membeli suatu barang, tapi barang itu masih dalam tawaran orang lain, apakah boleh, Bu? Bagaimana? Ya, yang pertanyaan darinya bagus. Bagaimana jika ada seseorang yang membeli barang yang berada dalam tawaran orang lain? Sebelum Ibu menjawab, ada Anda yang bisa menjawab pertanyaan dari kawannya? Bu, Ya, Bu. Suci? Tidak boleh, Bu. Tidak boleh. Kenapa? Karena barang tersebut kan masih dalam tawaran orang lain, Bu. Tunggu dulu kepastiannya dari orang tua, baru boleh membelinya, Bu. Ya, yang dijawab oleh Suci bagus. Jadi kita itu tidak boleh membeli barang yang berada di dalam tawaran orang lain. Hukumnya itu adalah haram, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari. Yang bunyinya an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yasumil muslimi ala saumil akhihi, yang artinya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang muslim menawar barang yang berada dalam tawaran orang muslim lainnya. Jadi kalau kita tidak boleh membeli barang tetapi berada dalam tawaran orang lain. Jika memang kita ingin barang tersebut, tunggulah sehingga pemilik pertama membeli atau tidak membelinya. Jika tidak membelinya, baru kita menawarkannya dan membeli barang tersebut. Apa sudah terjawabnya? Sudah, Bu. Untuk Anda yang lain, apakah sudah terjawab? Sudah, Paham, Bu. Sudah paham? Paham, Bu. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membentuk Ananda menjadi 2 kelompok. Kita akan melaksanakan proses diskusi. Di sini kelompok 1 silakan membahas tentang syarat dan rukun jual beli. Silakan langsung berhadapan. Kelompok 2 silakan membahas tentang macam-macam jual beli dan jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang oleh agama. Ibu akan memberikan waktu 5 menit. Ibu. Jika ada yang kurang paham, silakan tanyakan kepada Ibu ya. Ya, Bu.
Sudah, Bu. Sudah, baiklah. Untuk kelompok satu, mana kelompok satu? Kelompok satu silakan presentasikan hasil diskusinya. Nanti kalau kelompok dua, kalau kurang paham silakan tanyakan ya. Ya, Bu. Berdiri, Bu. Berdiri. Yang pertama, syarat jual beli itu yaitu syarat penjual dan pembeli atau pihak yang bertransaksi ataupun akad. Itu pertama harus balik, berakal, tusdur, suka sama suka. Selanjutnya syarat barang yang diperjualbelikan atau objek yang kita jual belikan atau maksud alai, yaitu barangnya itu suci, bermanfaat dalam kekuasaan penjual dan pembeli, dapat diserah terimakan, dan juga barangnya itu kadar dan sifatnya harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Selanjutnya syarat ucapan serah terima atau ijab dan kabul. Ijab dan kabul ini dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan atau dapat juga berbentuk tulisan seperti kwitansi ataupun nota. Kalau ijab itu ucapan penjual kepada pembeli, sedangkan kabul itu ucapan penerima dari pembeli. Selanjutnya itu ada syarat alat transaksi jual beli, itu yang mana yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya. Nah, rukunnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu rukun jual beli, yang mana ada 3 rukun jual beli itu. Yang pertama yaitu akid, yaitu pihak yang bertransaksi. Yang kedua yaitu ma'qud alaih, yaitu barang yang dijual belikan. Dan yang ketiga yaitu adalah usyab ijab kabul. Dan baik, itu adalah kelompok satu. Silakan kelompok dua, apa ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok satu? Kelompok satu Ada, Bu. Ya, coba. Itu pertanyaan kami yang mana tadi kelompok 1 mengatakan ada rukun jual beli. Nah, jika salah satu rukun itu tidak ada, bagaimanakah hukum jual belinya? Untuk kelompok satu, Bisa, Bu. bisa. Coba langsung terapi. Jadi ini kelompok 2, kalau misalnya salah satu rukunnya itu tidak ada, maka tidak sah. Contohnya kayak ini, misalnya tidak ada barang yang mau dijual, apa yang dilakukan transaksi tersebut, atau misalnya tidak ada si pembeli, lalu bagaimana dia menjualkannya dengan siapa? Jadi harus penjual semuanya harus ada. Bagaimana, sudah terjawab? Sudah, Bu. Selanjutnya presentasikan oleh kelompok dua. Silakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu macam-macam jual beli. Nah, macam-macam jual beli itu yang pertama bai sholiha, yaitu akad jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Yang kedua bai fasidah, yaitu akad jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau seluruh syarat dan rukunnya. Adapun macam-macam bai sholiha adalah yang pertama jual beli barang yang terlihat secara jelas dan ada di tempat kejadian transaksi. Yang kedua, jual beli barang pesanan yang lazim dikenal sebagai istilah dengan akad salam. Yang ketiga, jual beli emas atau perak baik sejenis atau tidak. Yang keempat, jual beli barang yang menyatakan harga peroleh ditambah keuntungan. Yang kelima, jual beli barang secara kerjasama atau serikat. Yang keenam, jual beli barang dengan cara penjual memberi diskon kepada pembeli. Yang ketujuh, jual beli barang dengan harga pokok tanpa ada keuntungan. Yang kedelapan, jual beli hewan dengan hewan. Yang ke-9, jual beli barang dengan syarat khiyar. Yang ke-10, jual beli barang dengan syarat tidak ada cacat. Nah, selanjutnya macam-macam bai fasidah atau yang terlarang. Nah, jual beli yang terlarang artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu yang pertama jual beli sistem ijab. Nah, ini adalah jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya, belum ada isinya, belum ada buahnya. Seperti jual beli padi masih muda, jual beli mangga masih berwujud bunga. Nah, yang kedua jual beli barang yang haram. Hukumnya tidak sah dan dilarang serta karena haram hukumnya. Yang ketiga jual beli sperma hewan. Jual beli sperma hewan hibis tidak sah karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat menerima wujudnya. Itu yang keempat, jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan hidupnya. Yang kelima, jual beli barang yang belum dimiliki. Yang keenam, jual beli barang yang belum jelas. Nah, selanjutnya akan lanjutkan rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang oleh agama. Yang pertama yaitu jual beli pada saat
khutbah dan salat Jumat. Larangan melakukan kegiatan jual beli pada saat khutbah dan salat Jumat ini tentu bagi laki-laki muslim, karena pada waktu itu setiap muslim laki-laki wajib melaksanakan salat Jumat. Yang kedua yaitu jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Jual beli seperti ini penjual tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya dengan tujuan barang akan dibeli dengan harga yang serendah-rendahnya. Selanjutnya akan dijual di pasar dengan harga setinggi-tingginya. Yang poin ketiga yaitu jual beli dengan niat menimbun barang. Jual beli ini tidak terpuji, oleh karena itu dilarang, karena pada saat orang yang membutuhkan justru ia menimbun dan akan dijual dengan harga setinggi-tingginya pada saat barang-barang itu langka. Yang poin keempat, jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Contoh jual beli mengurangi ukuran dan timbangan adalah apabila ia bermaksud menipu, ia menjual minyak tanah dengan mengatakan 1 liter, ternyata tidak ada 1 liter. Yang poin nomor 5 yaitu jual beli dengan cara mengecoh, yaitu menipu orang lain. Yang terakhir yaitu jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Nah, itulah presentasi dari kelompok 2. Ya, itulah presentasi dari kelompok 2. Kelompok 1 ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada, Bu. Ya, langsung. Baik, kelompok 2, pertanyaan dari kelompok kami yaitu ada di balik yang macam-macam jual beli itu, yang mana yang pertama yang macam-macam dari Bank Soihah gitu kan. Di situ ada yang nomor 9 yang mengatakan jual beli barang dengan syarat sekian. Di situ coba tolong disebutkan contohnya dan jelaskan. Baik. Bagaimana kelompok 2? Apa langsung jawab atau butuh waktu? Dijawab, Bu. Langsung saja. Nah, di sini yaitu jual beli barang dengan syarat kiar. Nah, syarat kiar ini yaitu perjanjian antara si pembeli dengan si penjual. Contohnya, Nita membeli baju untuk adik Nita, kan nanti dibilang kepada penjual, Bu, jika tidak muat boleh dikembalikan besok, Bu. Nah, nanti ibu tuh menjawab, iya boleh dikembalikan besok apabila tidak muat atau gimana bajunya. Nanti kan setelah Nita bawa, Nita lihat ternyata tidak muat, nanti besok dikembalikan. Nah, ibu itu menerima. Jadi pada saat kita membeli itu kita melakukan perjanjian sebelum barang itu kita bawa pulang. Bagaimana kelompok 1? Sudah, Bu. Paham. Alhamdulillah. Jadi apa yang ditanyakan tadi, di mana pertanyaan kelompok 1 kepada kelompok 2 yaitu adalah jual beli barang dengan syarat sekian. Betul yang disampaikan oleh kelompok 2 yaitu adalah perjanjian yang telah disepakati. Jadi apabila misalnya kita membeli baju atau membeli sepatu untuk adik kita karena orangnya tidak ikut, jadi kita beli sepatu. Nanti pada saat di tempat sebelum barang kita bawa pulang, kita melakukan perjanjian dulu. Nanti kalau misalnya sepatu yang saya beli ini tidak muat atau tidak cocok, apa boleh dikembalikan lagi atau apa boleh ditukar lagi? Kalau di orang yang penjual mengatakan boleh, nanti jika sudah dibawa pulang, apabila tidak cocok atau kebesaran bisa ditukar kembali. Untuk ini sudah paham? Paham, Bu. Adapun pertanyaan yang pertama tadi, apabila salah satu rukun itu tidak ada, apakah jual beli itu sah atau tidak? Bu. Jadi jawabannya tidak, karena semua rukun itu harus ada ketika jual beli atau transaksi. Karena tidak mungkin kan penjual tidak ada barangnya. Apa yang mau dijual? Iya, Bu. Atau ada pembeli mau tidak ada penjual dan barangnya. Apa yang mau dibeli? Kepada siapa yang beli? Apakah Anda semuanya sudah paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, jika Anda semuanya sudah paham, Ibu akan melihat kemampuan sejauh mana pemahaman Anda terkait dengan materi kita hari ini. Ibu akan mengadakan kuis. Silakan kalau ada buku-bukunya, tolong
Baik, pertanyaan untuk kedua. Ya, Bu. Sebutkan rukun jual beli. Saya, Bu. Coba Suci. Rukun jual beli itu ada 3. Yang pertama adanya transaksi jual beli, yang kedua adanya barang dan ketentuan harga, yang ketiga adanya ijab dan kabul, Bu. Ya, Suci. Baiklah, untuk pertanyaan ketiga. Dalil atau hukum tentang jual beli terdapat di dalam Al-Quran surat berapa? Saya, Bu. Ya, cepatnya. Yaitu hukum jual beli terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 29, Bu. Ya, 9. Ini lagi ya. Ya, Bu. Ya, dapat 12. Baiklah, itulah materi pembacaan kita hari ini. Ibu akan seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi bahwa kita akan melaksanakan praktek jual beli. Nah, silakan di sini untuk penjual, di sini untuk pembeli. Silakan dipraktekkan. Ya, coba di sini. Ananda coba di sini. Baik, Bu. Coba yang penjual di sini. Beli. Ya, coba yang di sini pihak pembelinya dari Berdiri, Bu. ya berdiri. Coba mempraktekkan bagaimana membeli barang di pasar. Beli tas, Bu. Tas bagus, kualitas bagus, Bu. Ya, langsung dipraktekkan. Kualitas bagus, Bu. Tasnya jamin pasti bagus. Ini Baik, tas yang bagus. beda nih. Ini berapa, Bu? Ini harganya 50. Yang Ini kurang kurang, Bu. Gak bisa lagi kurang. Bagaimana Ini berapa harganya, Bu? Ya ini dah harga, Bu. Ya ini belum Ada ada yang kualitasnya, Bu. Ya beli satu lagi. 100 dulu ya. Ya, Bu. Nah ini aslinya, Bu. Iya, Bu. Iklannya, Bu. Ya makasih, Bu. Ini, Ya, Bu. Ya, harganya ya, Bu. Baik. Nah, nggak pakai AC kan kita mau. Alhamdulillah laris, Bu. Alhamdulillah. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Baik, silakan kembali ke tempat duduk. Baiklah, itulah tentang tata cara atau pelaksanaan dari jual beli, di mana ada penjual, ada pembeli, dan ada barang yang mau dibeli dan ditentukan harganya. Ya, Bu. Mengenai jual beli ini, apakah Anda semuanya sudah paham? Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Ya, Bu. Bu. Coba Mas Suci. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu tentang jual beli. Jual beli secara bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu, Bu. Nah, sedangkan jual beli secara istilah adalah suatu akad menukar harta dengan harta atau harta dengan barang atau barang dengan harta, yang mana tata caranya itu ditentukan oleh hukum Islam, Bu. Nah, dalam jual beli ini terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, Bu. Nah, lalu rukun jual beli ini yang pertama adanya transaksi jual beli, yang kedua adanya barang atau harga tentuan harga, yang ketiga adanya ijab dan kabul, Bu. Itu, Bu. Nah, ya itulah yang disampaikan oleh Suci, betul. Itulah kesimpulan dari materi kita, sedikit tambahan dari Ibu, bahwa pengertian akad secara istilah yaitu adalah akad tukar menukar harta dengan harta lainnya melalui tata cara yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Di mana di sini juga ada macam-macam jual beli, ada macam-macam jual beli yang dibolehkan, ada jual beli yang tidak dilarang karena tidak adanya salah satu syarat dan rukun yang tidak terpenuhi. Untuk anak-anak Ibu, setelah memahami apa itu jual beli yang sah, yang boleh, baiklah untuk kedepannya setelah Anda memahami, Anda praktekkan bagaimana jual beli yang jujur di dalam jual beli. Apakah Anda sudah paham? Paham, Bu. Baiklah, itulah materi kita pada hari ini tentang praktik jual beli. Untuk tugasnya, silakan dibuka LKS-nya. Buka halaman Sudah, Bu. 26, silakan Sudah, Bu. dilingkari. Di situ ada bentuk soal 1 sampai 5, silakan diisi di LKS saja. Untuk materi kita selanjutnya yaitu adalah tentang kirab. Silakan Anda baca-baca di rumah.
Anda pahami, nanti Ibu akan tanyakan sebelum kita mulai proses pembelajaran. Ya Bu. Baiklah, kita cukupkan dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.